Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Mari kita membuka dari Markus pasal yang ke-8. Satu cerita yang tidak asing untuk kita, Markus pasal yang ke-8. Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sudah mengucap berkat atasnya, menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang, ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan pada pagi hari ini, dan khususnya menjadi satu persiapan kami akan menaikkan pokok-pokok doa di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh persekutuan doa ini dari awal sampai dengan akhir, dan kami sungguh diberkati Tuhan. Kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin hamba-Mu, berkati juga setiap kami yang mendengarkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari besok ya, itu menurut kalender gereja, minggu besok itu adalah ini ya, festival harvest ya, festival ini ya, orang yang biasa bersyukur, Thanksgiving, karena harvest, karena musim menuai. Tadi kita menyanyi lagu ini ya, besar setiamu, salah satunya di bait tadi katakan itu ya, musim menuai ya. Kadang-kadang kita pikir ya ini kalender gereja kalender gereja Eropa gitu, kalender gereja Barat, Eurosentris dan sebagainya. Kita di Asia nggak ada lagi gini-ginian gitu ya. Tapi saya pikir persoalan ini bukan persoalan ini, ini bukan persoalan Barat versus Timur kayaknya, tapi lebih persoalan kota atau desa kayaknya gitu ya. Saudara dan saya nggak biasa dengan kalender seperti ini, kalender musim menuai gitu ya. Buat kita mau beli apapun ya bisa lah gitu, tinggal pergi ke supermarket saben minggu juga menuai gitu. Itu kan urusannya petani yang bawa ke kota dan sebagainya. Kita nggak ada ketajaman, sensitivitas, kepekaan terhadap keanekaragaman musim seperti itu ya. Karena kita tinggal di kota kayaknya, bukan karena kita bukan orang Barat atau bukan orang Eropa atau maksudnya orang di Eropa yang tinggal di kota ya sama lagi, saya nggak ngerti juga gitu apa ini musim menuai artinya apa ya, karena mereka juga sama seperti saudara dan saya tinggal pergi ke supermarket aja gitu, tinggal belanja di kota dan sebagainya. Agak sayang ya saudara, ini nuansa seperti ini hilang gitu. Nah, bagaimana kita try to redeem, menebus bagian ini? Tentu saja ya bukan dengan pindah ke desa, kita belum ada cabang ya kiri Kelapa Gading di desa gitu. Tapi kita mengertinya ini di dalam pengertian rohani ya. Indeed, untuk kita yang tinggal di kota pun juga sebetulnya ada kok musim menuai gitu. Ya, untuk kita sekarang ini pas sekali ya. Maksudnya di dalam saat-saat sekarang sedang global convention to a certain sense, kita bilang ini juga musim menuai gitu ya, menuai ya. Berbahagia yang kita ikut menabur, katanya firman Tuhan, yang menabur dengan air mata, mereka menuai dengan sorak-sorai. Saya harap sih saudara juga berbagian di dalam penaburan ini ya. Maksudnya saudara nggak harus jadi panitia, apalagi nggak harus jadi pembicara juga. Tapi kita bergumul bersama-sama mempersiapkan hal ini ya.
khususnya melalui doa, ya, mereka menabur dengan air mata, mereka menuai dengan sukacita. Ini penting ya, Soe, waktu kita bicara tentang penuaian gitu. Sebelum bicara tentang penuaian, kita bicara tentang penaburan, ya, gitu. Nggak semua orang itu bisa bersukacita, Soe, waktu penuaian. Ada orang yang dingin sekali waktu penuaian. Yang lebih parah lagi malah sinis dan sarkastik gitu ya waktu penuaian. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Karena orang-orang itu sebetulnya nggak ikut menabur, apalagi menabur dengan air mata ya, sehingga mereka juga nggak rela bisa ada orang yang menuai. Lalu kalau bisa dirusak gitu. Saya punya pengalaman yang ini Pak itu di Singapura itu ada chicken rice cukup terkenal gitu. Dan dia cukup, ini bukan iklan ya, dan dia cukup affordable gitulah, actually murah lah, dan dia dapat ini gitu, dapat penghargaan award gitulah, award makanan ya. Lalu ya kadang-kadang antriannya panjang. Lalu saya pernah ngantri di sana ya. Ada satu orang yang entah kenapa gitu ya, itu sibuk memberitahu bahwa ini chicken rice biasa gitu. Lu nggak usah lah makan di sini gitu. Orang banyak pikir ini chicken rice enak, terkenal, tapi sebetulnya biasa. Dia preaching the gospel gitu ya, gospelnya dia gospel sirik gitu ya, untuk sekedar membuyarkan orang itu nggak usah ngantri di situ. Saya pikir ini orang ini kerjaannya ngapain ya sebetulnya gitu ya. Ada orang itu sesempit hati seperti itu ya, pengangguran atau apa ya, sampai berusaha untuk menghancurkan orang lain yang mau apa ini ya, menikmati gitu ya, termasuk juga penjual yang seneng kalau ada customer gitu kan ya. Sebenarnya ada orang-orang yang khusus ya seperti ini, sirik dan sinis seperti itu ya. Hopefully itu bukan pengalaman ini ya, bukan pengalaman saudara dan saya. Hopefully kita adalah orang-orang yang waktu kita menuai itu kita bisa ikut menuai dengan sukacita karena kita juga menabur dengan air mata. Saya hari ini saya nggak akan eksposisi ini ya, apa Yesus memberi makan 4.000 orang ini, karena cerita ini again kita juga sudah pernah khotbahkan ya, mungkin juga bahkan lebih dari satu kali, apalagi sudah mungkin juga sudah pernah dengar dari hamba Tuhan yang lain. Cuma ini memang versinya Markus itu. Hanya yang menarik bagi saya, ini dikaitkan dengan apa ya, Harvest Festival gitu. Maksudnya perenungan Alkitab ini, Yesus memberi makan 4.000 orang, ini dikaitkan dengan ini dipakai sebagai khotbah Harvest Festival. Again, harusnya minggu esok gitu. Tapi kita besok kan nggak ada ini ya. Maksudnya bukan nggak ada sih. Kita cuma ada kebaktian sore ya. Jadi pagi kan saudara gabung ke Pendeta Stephen Tong ya. Jadi kita bisa. Saya sorenya terusin khotbah Mazmur Mazmur 30. Jadi khotbah ini hari ini saja gitu. Jadi ayat yang seharusnya dikhotbahkan besok ini ya untuk apa ini? Harvest Festival. Itu membicarakan tentang Yesus yang memberi makan 4.000 orang ya. Menarik saya kalau kita merenungkan bagian ini, apa ya ini kaitannya dengan harvest gitu. Apa sih kaitannya dengan harvest? Yesus memberi makan 4.000 orang. Apa ini nggak salah pilih gitu ya. Ada ayat-ayat yang lain yang lebih cocok bicara tentang penuaian, tapi kok pilih ayat ini? Kenapa pilih perikop ini gitu ya? Saudara, bagian ini ya, bagian yang menarik daripada perjamuan kudus. Saudara tahu kan ini apa ya? Ini memang menuju kepada perjamuan kudus ya, memberi makan 4.000 orang ini. Begini saya, yang indah di dalam perjamuan kudus itu ya, kita itu celebrate kematian Tuhan ya. Celebrate Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan dagingnya, memberikan tubuhnya dan juga darahnya. Tapi bukan tanpa hasil bumi. Again ya, lagi-lagi bagian ini pun kita juga agak sedikit kurang peka ya. Tapi gini, saudara bayangkan ya, kalau itu adalah roti yang diolah ya, seandainya roti yang kita makan ya, anggur yang kita minum itu adalah hasil daripada pengolahan kita ya, dari gandum yang diolah ya, lalu terus kemudian jadi roti, lalu terus kemudian itu adalah anggurnya juga adalah dari kebun anggur kita gitu misalnya ya. Ini saya mengajak saudara imajinasi sedikit gitu ya, kebun anggur kita, lalu terus kemudian apa itu yang diperas, yang ditaruh di botol, lalu terus kemudian kita pakai untuk perjamuan kudus. Saudara mengerti nggak ini apa? Bisa membayangkan nggak relasinya? Lalu ini kita perjamuan kudus, dan ini juga dikaitkan dengan musim menuai.
Alangkah indahnya ya pemahaman seperti ini ya. Hasil bumi ya. Kesetiaan Tuhan indeed, great is thy faithfulness. Tuhan yang setia di dalam memelihara kehidupan kita ya. Musim menuai yang tidak gagal itu sehingga kita bisa harvesting. Lalu kita persembahkan kepada Tuhan dan Tuhan pakai itu ya, pakai itu di elevated demikian tinggi sampai boleh menjadi tanda tubuh dan darahnya sendiri. How beautiful ya, pengertian seperti ini. Tapi again, sayangnya nuansa ini agak sedikit hilang ya, untuk kita yang tinggal di kota karena rotina ya orang lain yang bekerja ya sudah di supermarket ya anggurnya dan seterusnya, sehingga aspek ini seringkali missing di dalam kehidupan kita ya. Ada bedanya kalau kita sendiri adalah orang-orang yang mengelola hasil bumi itu gitu dan Tuhan memberikannya kepada kita. Tapi despite kekurangan ini, bukan nggak ada kemungkinan untuk menghayati ini sama sekali dengan indah gitu. Again tadi kita mengatakan kita bisa mengerti ini di dalam arti rohani ya. Maksudnya harvesting di dalam pengertian rohani. Ya, global convention pada saat ini. Tapi juga kalau kita menuju kepada Markus ya, ini in a way Yesus juga harvesting ya. Harvesting karena 4.000 orang itu diberikan makan, bukan cuma makan secara jasmani, ya memang makan secara jasmani termasuk, tapi juga makan secara rohani ya, makan secara rohani. Kemarin beberapa ini ya di dalam global convention ini Richard Pratt mengatakan visi kita itu seharusnya adalah kerajaan Allah ya, itu yang luas itu. Bukan pikir tentang kesejahteraan kita pribadi, urusan keluarga saya atau apa gitu ya. Karena hal-hal seperti itu kita dipeliharakan Tuhan gitu. Cuma kalau kita konsentrasinya fokusnya kita adalah kekhawatiran terhadap hal-hal seperti itu ya. Kita sulit indeed memang sulit seperti yang dibilang oleh Richard Pratt ya untuk betul-betul mengerti harvesting rohani ini. Ada orang nggak bisa berbagian di dalam harvesting rohani, nggak ada resonans di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena kehidupannya terlalu banyak dipusingkan dengan hal-hal sekolahnya anak, ya terus kemudian ini cicilan rumah dan sebagainya. Bukan bahwa hal-hal itu Tuhan nggak care, bukan. Tapi di dalam hal bahwa dia nggak punya visi yang besar gitu di dalam kehidupannya. Nggak ada visi global gitu. Visinya itu visi lokal, ya. Visinya itu adalah visi rumahnya sendiri. Gitu. Visinya adalah visi keluarganya sendiri. Sulit ya saya mengerti kebahagiaan harvesting seperti ini. Mungkin kalau kita menempatkan diri di dalam cerita Yesus yang memberi makan 4.000 orang ya. Kalau seandainya kita adalah orang-orang seperti ini, kita mungkin juga nggak akan berpikir, wah ada 4.000 orang semuanya dikenyangkan oleh Yesus gitu. Mungkin nggak akan berpikir itu gitu. Yang dipikirkan oleh orang yang visinya lokal adalah apakah saya sudah makan cukup? Apakah anak saya juga kebagian roti dan ikan gitu? Sudah kenyang nggak mereka? Sudah nangkep nggak bedanya? Nggak akan melihat visi yang global ini ya. Kok bisa ya satu orang ini bisa mengadakan mujizat seperti itu, dia mengenyangkan ribuan orang. Itu visi itu nggak akan terlalu menarik untuk ini, untuk orang yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Karena itu saya bukan mengatakan urusan pribadi kita itu nggak penting gitu ya, bukan itu gitu. Seperti dikatakan di dalam Alkitab juga Paulus memberikan nasihat ya, hendaklah setiap orang bukan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Dan Tuhan sendiri juga punya kepentingan ya. Ada visi yang dilihat oleh Tuhan, visi yang luas itu. Nah, bagaimana kita melihat hal ini di dalam kehidupan kita sehingga kita juga bisa ikut menuai dengan sukacita ya, menuai dengan sorak-sorai. Tapi sekali lagi sebelum kita bisa menuai dengan sorak-sorai itu, pertanyaannya apakah kita juga menabur secara global gitu. Penaburan yang global, penuaian yang global ya. Tapi kalau penaburannya lokal ya penuaiannya ya lokal gitu ya. Segala sesuatu itu berhubungan. Harap kita masih ada kesempatan ya untuk mengoreksi diri gitu. Yesus berkata kepada murid-muridnya ini,
ladang sudah menguning, tuayan itu sudah siap sebetulnya gitu. Tapi pekerja-pekerja itu terlalu sedikit. Siapa yang mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan? Siapa yang mau sungguh-sungguh mendoakan ya? Mungkin anak saudara ya, orang yang saudara kenal, kita dorong untuk bisa menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Meskipun nggak semuanya harus menjadi hamba Tuhan di dalam pengertian gerejawi ya, tapi seperti sudah tahu, pekerja di gereja itu selalu kurang, ya, termasuk di gereja kita sendiri. Misionaris itu selalu kurang, ada terlalu banyak wilayah yang belum terjangkau. Ya. Harap Tuhan menggerakkan hati kita ya, dengan perenungan ini, ya. Bagian meskipun kita nggak nggak secara eksposisi membahas ya, tapi coba renungkan lagi ya, kaitannya apa ya ini perikop ini dengan musim menuai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak pernah gagal di dalam memelihara kehidupan kami. Hanya saja kami ini seringkali visi dalam kehidupan kami terlalu sempit, terlalu lokal. Kami tidak berpikir, kami tidak melihat sebagaimana Tuhan melihat. Yang Tuhan lihat adalah ribuan orang. Yang kami lihat ini hanya segelintir keluarga kami saja. Kami memohon supaya Tuhan memberikan kepada kami juga hati yang tergerak oleh belas kasihan ketika memikirkan ribuan orang dan bukan hanya segelintir orang saja. Kami berdoa supaya Tuhan yang memperluas hati kami dan juga melalui persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan memperluas hati kami sehingga kami bisa mengerti apa artinya mereka yang menabur dengan air mata, mereka juga menuai dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami berdoa Engkau mempersiapkan hati kami untuk bisa masuk di dalam persekutuan doa. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.